Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah ekonomi teknik yang berjudul keputusan proyek teknik mesin berdasarkan studi kasus dengan mengintegrasikan analisis ekonomi teknik, analisis biaya, melayakkan teknis, keselamatan, dan lingkungan etika profesi dan berkelanjutan, yang disusun saya sendiri, Khairuddin. Untuk pendahuluannya, perkembangan teknologi di bidang industri manufacturing menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitas, kualitas produk, efisiensi biaya, serta daya saing. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah melakukan investasi pada mesin atau peralatan produksi yang lebih modern. Namun keputusan investasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keuntungan finansial semata, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti layak teknis, keselamatan kerja, dampak lingkungan, etika profesi, serta berkelanjutan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana melakukan analisis ekonomi teknik terhadap suatu proyek investasi. Yang kedua bagaimana analisis biaya mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga bagaimana menentukan kelayakan teknis suatu proyek. Yang keempat bagaimana aspek keselamatan kerja mempengaruhi keputusan proyek. Yang kelima bagaimana dampak lingkungan dianalisis dalam suatu proyek teknik. Yang keenam, bagaimana penerapan etika profesi dalam mengambil keputusan proyek. Yang ketujuh, bagaimana prinsip berkelanjutan diterapkan dalam proyek teknik mesin. Untuk tujuannya menjelaskan penerapan analisis ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan proyek. Yang kedua, menganalisis biaya investasi proyek. Yang ketiga, menilai kelayakan teknis proyek. Yang keempat, mengidentifikasi aspek keselamatan kerja. Yang kelima, menganalisis dampak lingkungan. Yang keenam, menjelaskan penerapan etik profesi. Yang ketujuh, menentukan keputusan proyek berdasarkan prinsip berkelanjutan. Untuk tinjauan pustakanya, yaitu ekonomi teknik merupakan ilmu yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu seperti time value of money. Beberapa metode yang umum digunakan yaitu ada NPV, IRR, dan BCR, dan payback period. Tujuannya adalah memiliki alternatif yang memberikan keuntungan ekonomi paling besar dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Kemudian ada teori dasar. Analisis biaya bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh biaya yang timbul selama umur proyek, meliputi biaya investasi awal, biaya profesional, biaya perawatan, biaya tidak langsung, serta biaya menggantikan komponen. Hasil analisis biaya menjadi dasar dalam menentukan efisiensi dan investasi. Kemudian ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis merupakan nilai terhadap kemampuan teknologi, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan sistem operasional dalam mendukung keberhasilan proyek. Proyek dinyatakan layak apabila teknologi digunakan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dioperasionalkan secara efektif. Kemudian ada keselamatan kerja K3. Bertujuan melindungi pekerja dalam risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam proyek teknik mesin, peranan SOP, penggunaan APD, pelatihan operator, serta di sistem pengamanan mesin menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan kerja. Next. Untuk keberlanjutannya, merupakan konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip
berkelanjutan mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, atau triple bottom line. Kemudian ada studi kasus PT Maju Teknik, merupakan perusahaan manufakturing komponen otomotif yang selama ini menggunakan mesin bubut konvensional. Tingginya permintaan pasar menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan produksi, kualitas produk yang kurang konsisten, serta biaya produksi yang meningkat. Manajemen berencana mengganti 5 unit mesin bubut konvensional dengan unit mesin CNC modern. Dengan data, untuk harga CNC 2.500.000, umur ekonomisnya selama 10 tahun, nilai sisanya 250. Penghematan biayanya operasional sekitar 650 per bulan. Biaya perawatannya 100 per tahun. Tingkat bunganya atau MARR-nya sekitar 10%. Untuk analisis ekonomi teknik, yaitu manfaat bersih tahunan diperoleh dari penghematan biaya operasional atau biaya perawatan, dikurangi biaya perawatan. 650 dikurangi 100, sekitar 550 per tahun. Berdasarkan analisis menggunakan metode NPV, diperoleh nilai NPV positif. Selain itu, IRR sebesar sekitar 16%, lebih tinggi dibandingkan MARR sebesar 10%. Periode mengembalikan modal perkiraan sekitar 4,5 tahun, lebih pendek dibandingkan umur ekonomis mesin yang mencapai 10 tahun. Dengan demikian, proyek nilai layak ekonomis karena mampu memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Kemudian ada analisis biaya. Biaya investasi meliputi pembelian mesin, biaya pengiriman, instalasi, peralatan operator, dan pengujian mesin sebelum dioperasikan. Biaya operasional terdiri atas konsumsi listrik, coolant, pelumas, mata pahat, serta biaya perawatan berkala. Meskipun biaya investasi awal cukup besar, biaya produksi per unit turun sekitar 20%. Penurunan ini disebabkan meningkatkan efisiensi proses produksi dan berkurangnya jumlah produksi cacat. Kemudian ada kelayakan teknis. Dari aspek teknis, mesin CNC memiliki tingkat presisi, tingkat kecepatan produksi lebih baik, serta kualitas produk yang lebih konsisten. Mesin juga mendukung otomatisasi proses produk sehingga dapat meningkatkan kapasitas perusahaan. Kemudian ada analisis keselamatan kerja. Penggunaan mesin CNC mampu meningkatkan keselamatan kerja karena operator tidak berhubungan langsung dengan benda kerja yang sedang berputar. Mesin telah dilengkapi dengan pelindung otomatis seperti emergency stop dan sistem kontrol digital. Perusahaan tetap menerapkan standar K3, termasuk menggunakan alat pelindung APD, terus prosedur lockout dan takeout atau inspeksi rutin, dan pelatihan keselamatan bagi seluruh operator. Kemudian ada analisis dampak lingkungan. Penggunaan mesin CNC menghasilkan limbah material yang lebih sedikit karena proses mesin lebih presisi. Efisiensi penggunaan bahan baku meningkat sehingga jumlah scrap berkurang. Meski demikian, penggunaan energi listrik meningkat sehingga perusahaan perlu meningkatkan program efisiensi energi. Limbah coolant harus dikelola sesuai peraturan lingkungan hidup agar tidak mencemari tanah maupun sumber air. Kemudian ada analisis keberlanjutan. Dari aspek ekonomi, investasi meningkat produktivitas serta keuntungan perusahaan. Dari aspek sosial, proyek meningkat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan serta penciptaan lingkungan
kerja yang lebih aman. Dari aspek lingkungan, penggunaan mesin modern mampu mengurangi limbah produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Dengan demikian, proyek telah memenuhi prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis proyek penggantian mesin bubut konvensional menjadi mesin CNC layak untuk dilaksanakan. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa proyek memiliki nilai NPV positif (IRR) lebih besar daripada MARR, serta periode pengembangan investasi dan relatif singkat. Dari aspek biaya investasi awal yang besar dapat mengimbangi dengan penghematan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. Untuk saran, perusahaan disarankan untuk melaksanakan investasi mesin CNC dengan tetap perhatian operator, pemeliharaan berkala, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, pengelolaan limbah industri sesuai peraturan yang berlaku, serta evaluasi berkala terhadap kinerja investasi agar manfaat proyek dapat terus ditingkatkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.